Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Teman-teman, semuanya mari kita berdoa supaya doa dan keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Pikiranku hariku fresh luar biasa. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih dalam keadaan Sehat. walafiat, masih diberikan umur panjang ya. Oke, kita hari ini belajar tentang pelajaran PKN ya. Tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran ya, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kemudian kita masuk pada materi yang berikut ya. Sebelum kita masuk pada materi yang berikut ya, saya mereview kembali ya materi yang minggu kemarin atau materi yang minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat? Saya Ya. tentang makna alinea. Tentang makna alinea ya. Undang-undang kira-kira ada berapa alinea? 4 alinea. Nah, kira-kira alinea yang pertama itu membahas tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. menjelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah cita-cita Bangsa. Dan yang berikut alinea ketiga Menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. ya, oke ya, masih ingat ya. Kemudian kita masuk pada topik yang berikut ya. Topik yang berikut adalah Hakikat pokok-pokok hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk pada topik pembelajaran ya, kita masuk pada tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir yang ketiga adalah siswa menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kita tahu bersama bahwa undang-undang memiliki berapa alinea? Ada 4 alinea ya. Alinea pertama memiliki pokok pikiran ya. Ada macam-macam pokok pikiran ya. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan ya. Pokok pikiran ini terdapat pada sila
ketiga. Sila ketiga yaitu adalah Persatuan Indonesia ya. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan undang-undang ya diterima aliran persatuan. Tahu persatuan? Sudah pernah dengar kata persatuan? Ya. Kira-kira apa itu persatuan? Ya. Persatuan itu kira-kira apa? Bersatu. Ya, bersatu, utuh, ya. Utuh bisa dikatakan persatuan, bersatu. Ya. Bersatu berarti tidak terpecah. Ya. Kemudian pokok pikiran yang kedua, ya. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini ya termasuk pada sila keberapa? 5. Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa tadi? Kelima. Sila kedua ya, pokok pikiran kedua ya. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan undang-undang dasar ya, serta merupakan suatu causa finalis ya, atau sebab tujuan ya. Kemudian yang ketiga ya, pokok pikiran yang ketiga tentang negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, pokok pikiran yang keempat ini ya, kira-kira terdapat pada Pancasila sila keberapa? 4. Sila keempat ya, pokok pikiran kedaulatan rakyat ya. Segala masalah diambil dengan cara musyawarah yang menyelesaikan masalah itu diambil dengan cara musyawarah ya. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis ya, artinya konsekuensi yang masuk apa? Yang logis, yang masuk akal, bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian pokok pikiran yang keempat ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa ya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira pokok pikiran yang keempat ini ya diambil dari sila keberapa? 1, 2, 3. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua kemanusiaan dan beradab. Nah, untuk lebih memahami lagi materi berikutnya, kalian saya bagi kelompok ya. Dibagi kelompok ya, ini menjadi 4 kelompok ya. Oke, sekarang untuk lebih memahami materi, bentuk kelompok ya. Ayo bentuk kelompok. Ini menjadi 4 kelompok ya. Atau begini saling berhadapan ya. Berhadapan.
ya, kelompoknya dapat itu kelompok satu. Yang bagian Feli kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan belakang sana adalah kelompok 4 ya. Coba lihat buku ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 buka halaman 39 ya. Kelompok 1 mengerjakan ya pokok pikiran pertama ya. Kemudian yang kelompok 2 mengerjakan pokok pikiran yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 mengerjakan pokok pikiran yang ketiga, dan yang kelompok 4 mengerjakan tugas pokok pikiran yang keempat. Ya, bisa dipahami ini? Bisa. Oke. Sekarang dikerjakan. Ini kerjasama ya, kerja kelompok berarti kerjasama, saling berdiskusi antar teman kelompok ya. Kira-kira ada yang tidak jelas? Ya, dalam mengerjakan tugas kelompok? Jelas ya? Usahakan kelompok harus kerjasama ya antara anggota kelompok ya. Ada kesulitan dalam mengerjakan, tolong dikerjakan, ditanyakan sama-sama, dibahas sama-sama ya. Kelompok 2 mengerjakan pokok pikiran yang kedua ya. Usahakan ya, anggota kelompok saling kerjasama ya. Ada masalah-masalah yang dihadapi di dalam pembahasan ini, tolong dibahas sama-sama ya, dipecahkan sama-sama. Bagaimana masalah itu bisa terpecah ya, bisa dikerjakan, bisa terselesaikan.
kalian mengerjakan tugas kelompok ya, kalian cermati dulu ya, ini isi undang-undang ya. Kalian baca, cermati kira-kira apa ya permasalahan yang ada di dalamnya ya. Di dalam undang-undang dasar. Ada kesulitan ya, dalam mengerjakan tugas kelompok? Ada kesulitan sih? Elsie, ada kesulitan Elsie? Ada kesulitan yang dihadapi? Ada? Tidak ada apa? Setelah selesai tugas kelompoknya ya, masing-masing kelompok memaparkan hasil pekerjaannya ya.
yang sulit? Ada? Tidak ada. Ya. Usah takut-takut basuhan. Sudah. Paham?
Oke, sudah ada yang sudah? Ya. Dapat sudah dapat? Ya. Setelah nantinya ya, setelah diskusi, kemudian sudah selesai diskusi, disimpulkan tentang materi ya, tentang pembukaan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar ya. Apa kesimpulan dari materi ini ya? Oke, saya anggap sudah selesai ya. Sudah selesai ya, masing-masing kelompok memaparkan hasil pekerjaannya ya. Kemudian kelompok lain menanggapi ya dengan cara memberikan pertanyaan ke kelompok penyaji ya. Tidak ada yang menjadi masalah, ada yang dipermasalahkan di materi yang mereka sampaikan atau bagaimana ya, itu yang dijadikan buat pertanyaan ya. Kemudian kelompok penyaji siap-siap menjawab ya. Siap-siap dapat menjawab apa? Tapi pertanyaan sesuai dengan materi yang ada ya, topik yang dibahas oleh masing-masing kelompok ya. Oke ya sudah ya. Ya sudah ya.
Oke, kita langsung ya pemaparan materi dari masing-masing kelompok ya. Bacakan ya hasil pekerjaan kalian, kemudian kelompok lain menanggapi ya, membuat pertanyaan ya. Kemudian kelompok penyaji menjawab pertanyaan dari kelompok penyangga ya. Oke, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 4. Kelompok 1 sudah siap? Sudah ya? Oke ya, kita lanjut diskusi saja ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3 belum. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah. Ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas kelompok. Oke, sudah? Baca di situ saja ya. Kalau ada pertanyaan dibaca di situ saja. Itu cetak tidak apa-apa. Memaparkan di situ saja. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah siap memaparkan hasil pekerjaannya. Oke, kelompok 2 ya, persilakan siapa yang membacakan ya hasil pekerjaan kelompok. Oke, dipersilakan. Kemudian kelompok 1, 3, 4 ya, perhatikan ya. Kemudian ketika ada permasalahan yang timbul ya, tolong ditanyakan ke kelompok penyaji. Dan kelompok penyaji siap menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Oke, dipersilakan. Ya. Oke, dipersilakan kelompok 2 ya, menyuntikkan ya hasil pekerjaan kelompok. Oke, dipersilakan. Satu saja. Ya, satu yang memaparkan, kemudian satu ya. Apabila ada pertanyaan, siap-siap menjawab pertanyaan dari teman. Ya. Oke, dipersilakan. Kemudian kelompok lain, kelompok penyangga ya, siap-siap dengan pertanyaan. Apabila ada unek-unek, ada masalah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji, kelompok lain siap menyangga atau memberikan pertanyaan ya, sampai di mana tidak biasa dalam materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Oke, dipersilakan.
dari kelompok 2 kita mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. Terdapat pula pada sila kelima. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip alinea keempat yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara yaitu Pancasila. Kesimpulan, berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penyampaian ya hasil pekerjaan dari kelompok 2. Nah, kira-kira dari hasil pemaparan tadi kira-kira ada yang perlu ditanyakan ya, terkait dengan sila yang kedua, pokok pikiran yang kedua. Ayo kelompok lain. Ayo Rahasia. Alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Oh sorry ya, terdapat alinea kedua ya tentang pokok pikiran yang kedua ya, kelompok 2 tentang pikiran kedua ya. Negara hendak mewujudkan keadilan. Ya. Bagaimana itu yang berkeadilan? Berdaulat, adil dan makmur. Ya, itu kan sila alinea kedua dalam undang-undang ya. Nah, yang termasuk ya dalam alinea kedua itu apa kira-kira? Ya. Keadilan, adil, dan makmur. Apakah Indonesia, rakyat Indonesia sudah adil sekarang? Ya, sudah makmur? Dengan berdasarkan alinea kedua ya, yang terdapat pada sila keberapa? Kelima ya. Berkeadilan sosial ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo kelompok yang lain.
kamu itu yang bagaimana, yang kan itu bagaimana? Ayo. Yang lain kira-kira ada pertanyaan kelompok ini? Ayo, ayo. Ayo kelompok penanya. Sudah jelas kira-kira materi yang disampaikan oleh kelompok 2? Ayo. Ayo. Usahakan diskusi ya berjalan dengan bagus ya. Ada pemaparan langsung ditanggapi ya. Yang menjadi pertanyaan dari kelompok ini. Oke, silakan dari kelompok 4 ya. Bertanya ke kelompok 2 ya, silakan. Kelompok 2 lihat sana, kelompok penanya. Oke, beri salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang akan menanyakan tentang apa-apa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keadilan? Apa yang dimaksud dengan keadilan? Kira-kira keadilan itu apa? Sudah pernah lihat adil? Sudah pernah merasakan keadilan? Ayo, ayo. Ayo kelompok penyanyi ya, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keadilan ya? Keadilan kita tahu bersama bahwa keadilan berasal dari kata adil ya. Adil itu berarti sama rata ya. Tidak berat sebelah, tidak memihak ya. Dia sama-sama ya. Itu yang disebut dengan adil ya. Oke, silakan kelompok penyaji menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud Apa yang dimaksud dengan keadilan ya?
budaya dan pertahanan keamanan. Oke, itu yang jawaban dari kelompok penyaji. Nah, kira-kira bagaimana dengan kelompok penanya? Apakah jawaban dari kelompok 2 bisa diterima atau masih kurang atau kurang jelas Bisa. atau membosankan? Ya, bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, dari kelompok lain masih ada pertanyaan lagi? Ada? Dapat? Dapat? Iya. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan ya. Untuk kelompok 2, silakan. Ada pertanyaan, ada yang tidak jelas ya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan ya. Berdiri ya. Dibuat dulu banyak pertanyaan ya. Pertanyaannya kira-kira apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan makna makmur? Apa yang dimaksud dengan makna makmur ya? Makna dari kemakmuran itu apa kira-kira sebenarnya? Ya. Masyarakat yang makmur itu yang bagaimana? Apakah dari segi kehidupan mereka susah atau apa? Ya? Atau sudah berkecukupan? Ya? Kira-kira bagaimana yang disebut dengan makmur? Ya. Oke, silakan kelompok penyaji ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Makna dari makmur adalah menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan ataupun kelompok. Oke, sudah? Ya, itu kemakmuran ya. Kemakmuran untuk kebutuhan pribadi ya atau kelompok, melainkan untuk kebutuhan orang lain atau orang banyak ya. Oke ya, demikianlah pemaparan dari kelompok 2 ya. Kemudian selanjutnya pemaparan hasil kerja kelompok 4 ya. Dipersilakan kelompok 4 ya untuk menyajikan hasil pekerjaan ya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Pokok pikiran gambar negara berdasarkan atas hubungan yang biasa. Yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Oke, demikianlah
Demikianlah pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok penanya silakan ya. Mengandung bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dalam dan penyelenggara negara ya. Pemerintah penyelenggara negara ini kira-kira siapa ya? Kepala pemerintahan itu siapa? Adalah kepala pemerintahan adalah presiden. Presiden yang apa? Menyelenggarakan pemerintahan yang ada di negara ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Kan sudah pernah lihat, sudah pernah dengar ya, ketakwaan ya. Manusia yang takwa itu kira-kira bagaimana? Manusia yang bagaimana? Ya, manusia yang takwa. Tahu takwa? Tahu takwa? Tahu ketakwaan? Ya. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang takwa itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Yang takwa. Pertanyaannya tadi apa? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Takwa berarti orang yang takwa ya. Kalian kalau misalnya habis sholat apa? Istirahat terakhir apa? Sedang melaksanakan sholat zuhur. Apakah melaksanakan sholat itu bisa dikatakan takwa? Orang yang takwa. Orang yang takwa bisa. Kenapa? Karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan. Ini termasuk pada sila keberapa? Sila ke-1 ya, cerminan dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana dengan negara, dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara? Ya. Apakah berdasarkan takwa atau tidak? Ya. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Ya. Ini kan dari segi pemerintah penyelenggara terus sesuai dengan
Ayo, kelompok penyanyi silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan takwa ya? Saya ambil contoh kecil ya, orang yang takwa itu yang bagaimana ya? Contohnya takwa itu kan salah satunya menjalankan perintah agama, perintah Tuhan, yang melaksanakan ibadah ya. Itu orang yang takwa ya. Nah, bagaimana dengan pemerintah, penyelenggara negara ya, di dalam melaksanakan tugas negara? Apakah dia sesuai perintah sila yang pertama atau tidak? Ya. Ayo. Ya. Ayo. Nah, bagaimana dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan negara? Ya. Apakah dia berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa atau tidak? Nah, kalau tidak melaksanakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira negara bagaimana selanjutnya ke depannya? Ya. Ya, so pasti tidak aman. Karena apa? Pemerintahnya, kepala negara, penyelenggaranya sesuai dengan sesuka hati, sesuka gue. Tidak berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira contoh orang yang tidak menjalankan nilai sila pertama itu apa yang terjadi? Ya. Banyak masalah yang timbul pada dirinya. Ya. Ayo silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Oke, silakan. Takwa adalah menjalankan aturan sesuai dengan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Takwa menjalankan aturan sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu yang dimaksud dengan ketakwaan ya. Takwa itu adalah orang yang taat ya. Taat dalam hal ini taat apa? Taat beribadah ya. Bisa dipahami ini? Bisa ya. Di dalam pemerintah yang menyelenggarakan negara ya, kalau memang pemerintah itu sesuai dengan sila pertama, maka pemerintahan ke depan itu akan maju. Rakyatnya akan apa? Sejahtera ya. Oke, kelompok lain ya. Oke, sampai di situ sudah paham semua? Sudah ya. Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran ini ya? Tentang hakikat, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan ya? Kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulan dari materi ini ya. Kesimpulannya ayo. Kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulannya ayo silakan. Oke, silakan Rasya ya. Kesimpulan dari topik pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita menutup ya kegiatan pembelajaran ya, materinya harus kita simpulkan ya. Oke, kesimpulannya apa tentang materi ini ya?
Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pengukuhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya, oke, itu kesimpulannya bahwa undang-undang adalah sumber hukum yang tertinggi di Indonesia ya. Didudukan sebagai sumber hukum yang tertinggi ya, pokok-pokok pikiran terkandung di dalamnya ya. Realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat ya. Oke, kemudian ya, setelah sudah selesai ya memaparkan hasil diskusi ya, kalian kembali ke tempat semula ya. Kembali ke tempat semula. Sesuai dengan keadaan sebelumnya langsung ya. Oke, setelah mempelajari tentang hakikat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam undang-undang ya, tadi kan sudah disimpulkan ya. Kemudian lanjut ya, kita lanjut dengan lembar kerja kalian ya. Kira-kira sudah sampai di mana ya hasil yang kalian dapatkan hari ini ya. Oke, saya kasih soal ya, terus kalian kerjakan ya. Oke, setelah kalian mempelajari tentang pokok pikiran ya dalam undang-undang ya, kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya, supaya saya bisa tahu bagaimana sampai di mana kemampuan kalian dalam belajar tentang hakikat pokok pikiran dalam undang-undang ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang sudah?
Apa yang sudah? Apa yang sudah? Ya. Yang sudah boleh diantar hasil pekerjaannya ya. Sudah kopinya? Sudah kopi dan kulit? Oke, saya kasih kesempatan 2 menit tadi ya. Diantar semua hasil pekerjaannya ya. Oke, sudah selesai ya. Dan sudah selesai tolong pekerjaannya. Yang sudah selesai pekerjaannya diantar ya, masing-masing diantar ke depan kelas ya di meja. Ayo diantar yang sudah diantar ya. Yang belum cepat diselesaikan ya.
sudah diam. Oke, sudah diantar semua? Oke ya, saya anggap pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Insya Allah pertemuan berikut ya kita masuk kepada materi tentang kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ya, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.